Halo, apa kabar? Sehat bukan? Pastinya masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita akan lanjut pelajaran kita, yaitu tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah, pembelajaran 2. Pastikan sebelum mulai belajar, kamu telah berdoa terlebih dahulu. Ingatlah selalu untuk memohon bimbingan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum melakukan suatu aktivitas. Mari kita lanjut pelajaran kita. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Ayo mengamati. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Ya. Setelah mengamati gambar di sini, maka kamu pastilah bisa menjawab dua pertanyaan yang tersedia. Dayu dan keluarga sedang membersihkan halaman rumah. Ibu sedang menyapu halaman, Dayu sedang menyiram tanaman, ayah sedang merapikan tanaman. Kamu juga bisa lihat adik Dayu sedang merapikan pot-pot bunga supaya susunannya menjadi indah dan rapi. Sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Ya, sikap yang ditunjukkan oleh Dayu dan keluarga adalah sikap kebersamaan. Mereka melakukan kerja bakti dengan bersama-sama. Itulah jawaban untuk kedua pertanyaan yang ada di layar ini. Ayo berdiskusi. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Amati gambar di bawah dengan teliti. Ya, kamu bisa lihat gambar pertama menunjukkan keluarga Dayu sedang berolahraga pagi bersama, ya nak ya. Lalu berikutnya, keluarga Dayu sedang berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Jadi kedua gambar ini menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Keluarga Dayu bersatu, mereka kompak ya nak ya. Atau mereka akur dalam melakukan suatu aktivitas. Sekalipun ada keberagaman. Nah, di mana letak keberagaman itu? Ya, keberagaman itu terletak pada perbedaan usia dan jenis kelamin. Kan kita sudah pelajari bahwa ayah dan ibu sudah termasuk kategori dewasa, sedangkan Dayu dan adik masih termasuk kategori anak-anak. Lalu berikutnya, jenis kelamin ibu dan Dayu adalah perempuan, lalu ayah dan adik Dayu adalah laki-laki. Sekalipun ada perbedaan atau ada keberagaman, mereka tetap menunjukkan persatuan. Mari kita jawab kelima pertanyaan berikut. Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1? Ya, Dayu dan keluarga sedang berolahraga. Yang kedua, apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2? Dayu dan keluarga sedang berkumpul dan saling bercerita. Yang ketiga, mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan? Supaya terjalin kebersamaan di dalam keluarga. Supaya tetap ada kebersamaan ya nak ya, seperti itulah kira-kira jawaban nomor 3. Nomor 4, apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Yang harus dilakukan supaya terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga adalah sikap
tidak mau menang sendiri atau tidak egois, ya nak ya. Lalu berikutnya, orang tua atau anak harus mau memberikan atau meluangkan waktunya supaya mereka bisa menikmati kebersamaan. Lalu berikutnya kita juga harus saling menghormati dan saling menghargai. Dan tidak lupa saling menyayangi. Soal yang nomor 5, apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga? Ya, maka di dalam keluarga itu tidak ada persatuan. Ya, kalau tidak ada sikap kebersamaan dalam sebuah keluarga, keluarga itu akan terjadi salah paham bisa saja ya nak ya, karena kurangnya komunikasi. Karena ketika kita bersama-sama, ketika kita bisa saling bercerita, terjalin komunikasi yang baik. Dan jika tidak ada kebersamaan, maka bisa saja terjadi kurang komunikasi. Begitulah kamu menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Kamu tuliskanlah jawabannya di buku tugasmu. Sekarang coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Dayu. Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Tahukah kamu sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Coba bahas dengan temanmu. Isikan hasil bahasanmu pada tabel berikut. Iya, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan, sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keluarga. Yang pertama, tidak mau menang sendiri atau ini tidak egois ya nak ya. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri atau pendapat kita. Kita harus mendengarkan pendapat anggota keluarga yang lain. Lalu berikutnya, sikap saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi. Lalu kamu bisa melengkapi nomor 5 dan nomor 6. Kamu bisa berdiskusi bersama keluargamu. Inilah menjadi tugasmu yang kedua di hari ini. Berikutnya, mari kita baca teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman. Halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Apa isi teks yang telah kamu baca di atas? Atau apa isi teks yang telah kita baca bersama-sama? Tentang halaman rumah Dayu yang indah dan asri. Bagaimana tadi dikatakan di dalam teks itu, nak? Ya, di sana ada pohon yang rindang. Lalu ada tempat bermain dan ada tempat duduk. Seperti yang nampak pada gambar ini ya nak ya. Tidak ada sampah berserakan. Bunga-bunga dan tanaman dirawat dengan baik. Ayo mengamati. Sudah tahukah kamu bahwa halaman rumah yang bersih itu menyehatkan? Pastilah kamu sudah tahu karena sudah kita pelajari pada pelajaran kali ini. Amati gambar di bawah dengan teliti. Informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut?
Coba ceritakan isi gambar dengan benar. Jadi, isi gambar ini kurang lebih sama dengan teks yang tadi sudah kita baca. Inilah halaman rumah Dayu yang bersih dan asri. Coba kamu ceritakan dengan kata-katamu sendiri. Kamu latihlah dirimu untuk berani mengungkapkan informasi apa yang kamu dapat lewat gambar yang ada di sini. Baiklah, sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Ibu sangat senang karena kamu tetap memberi perhatianmu pada pelajaran-pelajaran kita. Ibu harap kamu juga bisa menyelesaikan tugas-tugasmu pada waktu yang telah ditentukan. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di pelajaran kita berikutnya. Terima kasih.